Hai guys, welcome back dengan gue Mauli. Kali ini gue dapat kiriman cerita dan gue wajib bacain dari sahabat gue nih yang bernama Joko. Dia mengalami cerita nyata, and this is based on true story yang terjadi pada bulan Maret di tahun 2021. So, langsung saja kita ke cerita. Saat itu Joko dan beberapa temannya merupakan mahasiswa salah satu universitas yang ada di Pulau Jawa. Sejak lama dirinya terbiasa merantau dan hidup sendiri alias ngekos. Namun pada suatu kesempatan, beberapa teman baik satu UKM mengajaknya untuk bisa tinggal bersama pada sebuah rumah kontrakan. Ya, alasannya agar bisa lebih hemat, mengingat harga kontrakan itu tidak terlalu mahal. Cerita bermula saat Joko dan beberapa sahabat karibnya sedang asik ngobrol ngalor ngidul. Salah seorang temannya yang namanya Sugeng mengajak Joko, Pras, dan Faiz untuk tinggal bersama dengannya, bareng sama Anto juga. Sugeng menyebutnya bahwa dengan mengontrak bersama, mereka akan lebih hemat. Jadi kontrakan tersebut dibanderol dengan harga 7,5 juta dan memiliki 3 kamar yang bisa ditempati. Selain harganya yang relatif murah, kontrakan tersebut juga tidak terlalu jauh dari tempat aktivitas mereka sehari-hari. Nah, setelah bersepakat, akhirnya mereka bersama-sama memutuskan untuk meninjau rumah yang akan ditempati bersama. Setibanya di tempat itu, mereka disambut oleh sebuah rumah usang yang terlihat sudah lama tidak berpenghuni. Sugeng pun langsung coba menghubungi sang pemilik rumah. Sembari menunggu, mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang ibu. Tiba-tiba si ibu bertanya nih, "Mau ngontrak di sini mas?" kata si ibu itu. Terus Joko kemudian mengiyakan. Namun saat Pras bertanya kenapa mereka mendapat pertanyaan itu, sang ibu hanya menjawab, "Nggak apa-apa mas, ibu jalan dulu ya, semoga pada betah." Si ibu bilang seperti itu. Sontak mereka berlima dibuat penasaran dan langsung curiga. Namun saat masih mencerna maksud si ibu, tiba-tiba Pak Thohir, sang empunya kontrakan, itu datang dan menyapa mereka. Mereka pun dibukakan pintu untuk bisa melihat area dalam rumah. Sekilas dari luar, rumah itu nampak normal dan tidak ada keanehan sih. Namun saat Joko masuk, langsung merasakan aura yang berbeda. Saat sedang asik memeriksa bagian rumah, Pras yang dari luar memberitahu ke teman-temannya ini kalau tidak jauh dari sini tuh terdapat kuburan. Tidak lama setelah itu, Joko justru menemukan sebuah foto sepasang orang tua dengan pakaian khas adat. Meski awalnya membuat dia ngeri, ternyata foto itu adalah sosok penghuni rumah ini terdahulu yang merupakan kakak dari Pak Thohir. Jadi setelah berembuk, akhirnya mereka bersepakat untuk mendp. Jadi rumah tersebut langsung di DP-innya nih sama mereka ini, agar mereka tuh bisa mengisi di rumah itu. Singkat cerita, setelah beres pindahan, akhirnya mereka semua tinggal bersama di rumah itu. Suasana pun terasa normal dan tidak ada kejanggalan. Sayangnya mendekati 1 bulan,
berdiam di rumah itu, gangguan mulai terjadi. Kejanggalan pertama dialami oleh Faiz. Saat itu dia memutuskan untuk pulang ke kontrakan lebih dulu karena sudah beres dari kampus. Tiba-tiba alangkah terkejutnya saat tiba di rumah, dia tuh menemukan bahwa pintu depannya itu tuh terbuka. Dan yang paling bikin aneh dia lagi, ada sisa jejak kaki yang berukuran lebih besar dari manusia. Itu kotor bercampur tanah gitu. Nah, setelah ditelusuri, arah jejak kaki itu tuh ngebawa dia ke loteng belakang rumah. Dan memang berhenti di situ. Dan meski awalnya berpikir positif, ternyata gangguan yang menimpa Faiz seolah menjadi appetizer akan apa yang hendak terjadi oleh para penghuni lain di rumah itu. Salah satu yang paling sering terjadi adalah suara misterius, seperti suara langkah kaki di atap, sampai ketukan pintu di pintu depan rumah, dan tiba-tiba menjadi sebuah suara dobrakan pintu. Sayang, saat mencoba mencari sumber suara, mereka selalu tidak menemukan apapun. Sampai pada suatu ketika, kontrakan tersebut hanya menyisakan Joko dan Sugeng. Jadi kala itu teman-teman nih sedang pada pulang kampung. Berhubung sedang libur akhir pekan, jadi mereka asik-asik mengobrol aja. Nah, saat sedang asik ngobrol, mereka berdua mendengar suara seolah ada kuku yang sedang digarukan ke tembok. Penasaran dengan suara itu, mereka memutuskan untuk memeriksanya. Awalnya mereka menduga kalau suara itu suara kucing yang sedang mencakar-cakar tembok. Setelah dicerna, sepertinya sumber suara itu bukan dari kucing. Tidak lama kemudian, mereka bahkan mendengar suara seperti auman yang berbarengan dengan suara kuku itu. Dengan penuh ketakutan, keduanya berjalan bersama menghampiri suara itu. Alangkah terkejutnya mereka saat melihat penampakan sebuah sosok makhluk berbadan manusia dengan kepala anjing dan kuku yang menjalar. Usai kejadian itu, Sugeng dan Joko justru menyimpan cerita ini dan enggan membagikan kepada rekan-rekannya nih. Karena mereka berdua berpikir agar rekan-rekan yang lainnya itu gak ngerasa takut. Gangguan bahkan terus meningkat. Suatu ketika, Pras yang sedang tidur secara tiba-tiba melek dengan mata melotot dan langsung mencengkram Faiz dengan kencang. Dengan suara seram dia bertanya. Si Pras tuh bilang, "Kalian siapa?" Nah, anehnya Antok menjawab kalau mereka adalah penghuni baru rumah tersebut. Tapi jawaban si Anto malah ditertawakan oleh suara keras mirip buto ijo itu yang sedang masuki si Pras. Dia bahkan bertanya apa yang mereka cari di tempat itu. Beruntung sosok tersebut keluar dengan sendirinya dari tubuh si Pras. Dan usai sadar, Pras menceritakan bahwa saat sedang tidur dia bermimpi ada sosok yang menimpanya. Ternyata sosok itu mirip dengan apa yang dijumpai Joko dan Sugeng. Nah, usai kejadian itu, mereka masih bertahan meski dengan perasaan ngeri dan selalu pulang bersama ke rumah sehabis selesai beraktivitas. Dan klimaks gangguan yang akhirnya membuat mereka tahu
dengan rahasia di balik rumah tersebut adalah saat mereka mendapat serbuan dari makhluk halus dan dibuat tidak berdaya. Pada suatu malam, saat sedang rebahan, Joko mendengar suara eramah yang sama dengan beberapa waktu yang lalu. Hanya saja kali ini dia berlagak cuek dan tidak ingin membuat Anto khawatir. Ternyata Anto pun mendengar suara yang sama. Bahkan Anto dengan tidak ragu-ragu mengajak Joko keluar untuk membangunkan teman-teman lain dan memeriksa suara itu. Namun saat hendak keluar bersama-sama, langkah mereka terhenti di depan rumah dan apa yang mereka lihat merupakan sesuatu yang sulit dibayangkan. Jadi bukan hanya sosok manusia berkepala anjing yang waktu itu yang pernah dilihat, melainkan pocong berwarna hitam, manusia berkepala babi, sampai dengan gondoruo. Jumlahnya juga sangatlah banyak, seolah seperti pasukan yang membentuk barikade. Sontak mereka hanya berpikir untuk lari. Namun anehnya, mereka seperti dibekukan dan tidak dapat menggerakkan kaki mereka. Jadi semuanya nge-freeze gitu guys. Beruntung akhirnya Sugeng berhasil melepaskan diri dari kuncian itu. Dia pun segera mencari pertolongan sementara temannya masih terpaku dan ditatap tajam oleh makhluk-makhluk tersebut. Namun secara mengejutkan, Faiz tiba-tiba kerasukan dan mengancam mereka. Dan Anto kemudian menjawab bahwa mereka tidak memiliki maksud apa-apa. Dan mendengar jawaban itu, sosok yang merasuki Faiz hanya tertawa. Beruntung Sugeng berhasil kembali dan membawa pertolongan. Saat itu bersamanya hadir sosok dengan baju koko dan berpeci. Dia kemudian meminta para warga untuk menjaga jarak. Sembari membaca doa-doa selama beberapa saat, akhirnya mereka berhasil terlepas dari belenggu makhluk halus yang membuat mereka tidak dapat bergerak. Namun karena kondisi yang kurang baik dan sudah banyak makhluk halus berjaga di area itu, mereka berlima dilarikan ke rumah Pak Mukhlis dan bermalam di sana. Keesokan paginya, mereka ditemukan bersama dengan Pak RT dan Pak Thohir. Barulah saat itu mereka mengetahui bahwa sosok foto pria di ruang keluarga yang merupakan kakak Pak Thohir dulunya melakukan pesugihan dan sempat mengorbankan anak dan istrinya. Hingga saat harus memberikan tumbal lagi, dia kemudian gagal dan akhirnya direnggut nyawanya. Mendengar berita itu, mereka akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut. Nah, jadi guys, ini sebenarnya pelajaran ya. Jangan mudah percaya kalau ada yang menyewakan rumah dengan harga menggiurkan. So, cari tahu dulu latar belakangnya. Kira-kira kalian ada yang punya cerita lebih menyeramkan gak?